Halo, selamat pagi. Selamat pagi, teacher. Ellen sama Nibras ya. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Silakan slide-nya Ellen, Nibras. Halo. Ya, Bu. Ellen. Nibras. Iya, Bu. Kelihatan PPT-nya. Apa, Bu? Boleh tolong diulangin? Udah mulai kan? PowerPoint-nya. Maaf, Bu. Suara Ibu nggak kedengaran. PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint-nya terlihat, Bu. Oke, Nibras. Ya, teacher. Ini kita sesi kedua ya. Nah, Kenapa, teacher? tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang. Nah, siapa yang bertindak sebagai bintang itu? Kenapa, teacher? Kelihatan PPT-nya kan? Ya, kelihatan, Bu. Di mana di tata surya itu sebenarnya ada satu buah bintang besar. Siapa yang sebagai bintang itu? Matahari. Kenapa matahari? Kenapa matahari itu disebut sebagai bintang? Karena memancarkan cahayanya sendiri. Beda dengan bulan ya kan? Karena matahari itu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, makanya orang-orang yang hidupnya berjaya atau memancarkan cahaya makanya disebut sebagai bintang. Nah, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, ada bintang yang matahari, kemudian ada benda-benda langit lain yang mengelilinginya. Apa saja benda langit yang mengelilingi matahari? Raka? Halo, Raka? Ya, Bu. Apa saja benda langit yang mengelilingi matahari? Kenapa, Yang Bu? aku tahu. Apa saja benda langit yang mengelilingi matahari? Kita tinggal di mana? Di apa namanya? Kita tinggal di benda.
Bu, kurang jelas, Bu. Hmm? Kurang jelas, Bu. Maksudnya nggak jelas. Lalu Ibu pergi keluar ya. Bu, suara Ibu nggak jelas, Bu. Kurang jelas. Ya, bentar Ibu keluar. Ya, halo, Lebih jelas itu voice-nya, Bu. jelas. Ya, Bu. Dah. Dah. Benda-benda langit yang mengelilingi matahari ada apa aja? Mereka. Kita tinggal di benda langit apa namanya? Bumi, Bu. Hmm? Bumi. Bumi. Planet. Ya, planet. Nah, selain bumi ada planet apa lagi? Planet Venus, Merkurius, Oh, Venus. Jupiter, Mars, Merkurius. Uranus, Neptunus, Banyak kan planet itu, ada berapa buah planet? kita. Ada 8 planet. Kemudian ada lagi bintang jatuh, kata orang kan. Ada bintang berekor, ada bintang jatuh. Ada komet, bintang berekor, ada meteor atau bintang jatuh. Kemudian ada satelit. Sehingga kita bisa berkomunikasi seperti sekarang ini itu berkat adanya satelit. Nah, satelit juga termasuk ke dalam tata surya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Dah, ternyata satelit itu ada 34. Nah, salah satunya adalah satelit yang dimiliki oleh planet kita, yaitu planet Bumi. Namanya apa? Satelit kita? Bulan. Bulan. Bayangkan ini ada 5.000 asteroid. Bahkan berjuta-juta meteor. Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah komet. Bisa sampai 100 miliar komet. Kemudian ada juga debu-debu atau molekul gas. Ya kan? Yang ada di, makanya kalau lihat film-film kartun yang di luar angkasa kelihatan kayak ada batu-batuan yang melayang-layang ya kan? Itu berupa debu-debu atau molekul gas yang ada di dalam tata surya. Nah, ini dia gambaran secara umum tata surya kita. Nah, ada di sini ada Pluto ya. Apakah Pluto masih termasuk ke dalam planet? Tidak. Anak-anak? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Enggak lagi. Dulu kita menghafalnya Mak Venus beli mobil yang sudah usang namun puas. Sekarang enggak lagi kan? Plutonya enggak masuk lagi. Kenapa dia enggak masuk Plutonya? Karena orbitnya berlintasan dengan apa ya? Ya, karena orbit si Pluto itu memotong orbit planet lain. Karena kriteria planet itu dia harus punya orbit sendiri, nggak boleh memotong orbit yang lain. Oke, kita lanjutkan. Dah, anggota tata surya yang pertama adalah matahari, kedua adalah planet,
asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Nah, ini ya gambarnya, kelihatan animasinya. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, itulah tadi dia si Pluto yang kecil itu. Dia memotong orbit planet lain, makanya dia nggak masuk lagi kan. Oh, itu bukan Pluto itu ya. Nah, yang manakah bumi kita? Yang berwarna apa bumi kita? Warna biru ya, Bu? Ya, warna biru. Oke. Yang kecil berwarna pink siapa? Mars. Hah? Mars. Pink. Dekat dengan matahari. Apa, Bu? Yang paling dekat dengan matahari, yang paling kecil berwarna pink. Merkurius. Merkurius. Berarti yang berwarna kuning? Venus. Venus. Lalu ada bumi. Kemudian ada serbu abu-abu itu kan? Serbu abu-abu itulah yang disebut dengan asteroid. Oke, kita lanjut. Yang punya cincin siapa? Planetnya punya cincin. Saturnus ya? Iya, Saturnus. Oke, next kita lanjut. Ini matahari. Nah, matahari lah yang paling besar. Kemudian dia sangat-sangat panas. Nah, sangat besar. Bayangkan diameternya itu 1.400.000 kilometer. Nah, berapa kali ukuran bumi itu? Betapa besarnya. Nah, dia berupa bola gas raksasa yang disebut sebagai bintang. Nah, ini dia tadi ya. Kenapa dia disebut sebagai bintang? Karena memancarkan cahaya sendiri. Berarti kalau bulan, apakah dia termasuk bintang? Bulan kan memancarkan cahaya di malam hari kan? Tapi apakah bulan itu termasuk bintang? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena cahayanya dari matahari, bukan sendiri. Bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari, bukan cahaya dari dirinya sendiri. Nah, dari manakah cahaya matahari tersebut berasal? Nah, berasal dari reaksi gas dalam inti matahari. Yang kedua, planet. Planet adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Makanya dia tidak disebut sebagai bintang, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sudah hafal ini urutannya? Coba Ibu uji. Siapa lagi yang ada di situ? Selain Nibras, Raka, dan Ellen, siapa lagi? Ada Ananda sama Marcelo, Bu. Coba Ananda, coba urutan planet-planetnya dari yang paling dekat dengan matahari. Coba Ananda. Merkurius, Merkurius, Bumi, Mars, Mars, Jupiter, Jupiter ya betul. Saturnus, Uranus, Neptunus. Bagus ya, Ananda. Oke, bagus ya Ananda. Semuanya bisa kan urutannya? Bisa, Bu. Nah, ini dia. Yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Nah, ternyata dia ukurannya gimana jika dibandingkan dengan bumi?
Bumi yang nomor 3 itu loh. Gimana perbandingan ukuran antara Merkurius sama Bumi? Halo? Halo? Halo, Bu. Ya, Bu. Nah, antara Merkurius dengan Bumi. Bumi itu yang nomor 3. Di cincin yang nomor 3. Sangat-sangat kecil, ya kan? Sangat-sangat kecil Merkurius. Lalu yang kedua adalah Venus. Nah, Venus itu hampir seukuran Bumi kan, cuman dia agak lebih kecil sedikit saja. Dan kalau kita perhatikan, ternyata setiap planet itu memiliki warna-warna yang khas masing-masing. Ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah Bumi. Kemudian ada lingkaran kecil yang di dekat Bumi, itu siapa? Bulatan kecil. Siapa itu? Kelihatan nggak gambarnya? Bulan ya. Nah, itulah bulan. Nah, kalau jika diibaratkan Bumi kita mengitari matahari, maka bulan juga seperti itu, mengitari planet kita, mengitari Bumi. Yang keempat, Mars. Mars sebenarnya agak kemerah-merahan, ya kan? Nah, ini Jupiter. Jupiter ternyata ukurannya sangat-sangat besar, ya kan? Berarti yang paling besar di sini siapa? Planetnya? Jupiter kan? Jupiter. Iya, Jupiter besar. Nah, lalu Saturnus. Nah, ini dia planet yang cantik yang memiliki cincin. Kemudian Uranus. Nah, kemudian dia kecil lagi ukurannya. Kecil, lalu Neptunus. Nah, ini dia lingkaran yang terdiri dari tumpukan-tumpukan batuan, itulah asteroid. Asteroid. Kemudian ada komet atau bintang berekor. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana sebenarnya cahaya dari komet tersebut. Bagaimana ekor kometnya, kemana dia mengarah ekor kometnya? Halo? Ke belakang. Ya, atau menjauhi sinar matahari. Nah, komet itu kan selalu dia berputar. Nah, setiap dia berputar selalu ekornya itu menjauhi matahari. Ini dia karakteristik setiap planet tadi. Nah, Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, bandingkan ya, diameter Merkurius itu 4.800, sedangkan Bumi itu 12.000. Lebih sedikit dari setengahnya, ya kan? Nah, berarti dia sangat kecil. Nah, sedangkan Venus dan Bumi dia hampir sama, diameternya itu hampir sama, makanya dia kelihatan hampir sama besar. Dan apa maksudnya di sini P-revolusi 87,97 hari, apa maksudnya itu? Kemudian ada P-rotasi 59 hari, apa maksudnya? Revolusi waktunya untuk mengelilingi matahari, rotasi waktu untuk mengelilingi porosnya ya, Bu? Nah ya, waktu dia untuk berputar pada porosnya sendiri. Nah, itu bisa kita artikan 1 tahun di Bumi itu sama dengan 395 hari. Atau 1 bulan ya kan? 1 bulan itu 30 hari.
Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari. Nah, itulah yang dinamakan dengan 1 tahun. Yang terdiri dari atas berapa bulan kalau dalam kalender Masehi? 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan, makanya 12 dikali 30 sekitar 360 hari. Nah, Venus, dia disebut juga sebagai bintang kejora. Dia disebut sebagai planet terpanas. Kenapa kita tidak bisa tinggal di planet Venus? Kenapa? Karena panas banget. Karena terlalu panas. Ya, karena suhunya di situ sangat-sangat panas. Nah, kita tidak bisa tinggal. Nah, dan kenapa kita bisa tinggal di bumi? Karena tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nah, berarti ini membutuhkan kalau karena dia dekat dengan matahari, planetnya panas. Dan kemudian kalau terlalu jauh dengan matahari, dia nanti akan semakin dingin planetnya. Kemudian ada apa lagi di bumi sehingga kita bisa hidup di sini? Apalagi kehidupan kita di bumi? Ada apa? Coba Aryan. Aryan. Nah, karena di bumi tersedia yang namanya air, ya kan? Air sehingga nanti tumbuhan bisa tumbuh, kita bisa minum, ya kan? Bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, kemudian planet Mars. Nah, planet kering tertutup debu merah. Makanya ketika astronot ke Mars, mereka tidak menemukan yang namanya air di situ. Dia kering, planetnya kering. Dan kemudian ada planet terbesar. Nah, ini dia tadi kan ini disebut Mimra, planet Jupiter. Nah, bayangkan diameternya 142.000 kilometer. Nah, bisa 10 kali lebih dari bumi, ya kan? Sangat-sangat besar. Bayangkan periode revolusinya sampai 11,9 tahun. Lama sekali di situ. Periode revolusi dari planet Jupiter. Kemudian planet terbesar kedua siapa di sini? Saturnus. Ya, Saturnus. Nah, inilah planet yang cantik memiliki cincin. Diameternya 120.000, juga besar ya. Ini 10 kali bumi. Bayangkan periode revolusinya itu 84 tahun. Nah, yang paling lama periode revolusinya, yang paling jauh kan, berarti Neptunus. Kenapa dia periode revolusinya paling lama? Neptunus. Ayo, siapa yang tahu? Kenapa? Karena yang terjauh dari matahari. Iya, karena orbitnya semakin jauh dari matahari berarti orbitnya itu semakin besar, ya kan? Berarti waktu dia untuk menempuh dari satu titik kembali ke titik itu lagi untuk mengitari matahari butuh waktu yang sangat-sangat lama. Nah, tadi kan ada berapa planet semuanya? Berapa total planet yang ada? 8. 8. Ternyata planet-planet itu bisa dikelompokkan. Dan cara pengelompokannya itu ada berapa? Siapa yang bisa menebak? Cara pengelompokan planet? 2 ya, Bu? Ada 2, betul. Ada 2. 1.
Satu patokannya bumi, tempat tinggal kita sebagai pembatas. Apa Raka? Yang lain nggak bisa join katanya, teacher. Tidak bisa jawab? Maksudnya nggak bisa join. Kenapa? Siapa yang coba Ibu? Katanya nggak ada invite-nya. Coba Ibu ketik namanya. Siapa yang belum ya? Kirin ya? Kirin. Apa lagi? Yang belum? Marcelo sama Patricia, Bu. Oh iya, Marcelo. Patricia. Satu lagi ya? Oh, baru bisa, teacher. Thank you. Iya. Hai Bu, pagi. Iya. Selamat pagi, Patricia. Misha belum ya? Pelo udah. Udah semuanya? Udah masuk semuanya? Siapa lagi yang belum? Tika juga belum. 5, 6. Randika ya? Ya. Michelle sama Randika. Halo? Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti cara pengelompokan planet yang pertama adalah bumi sebagai pembatasnya. Nah, dia dikenal menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Nah, bisa dilihat kan? Nah, manakah bumi sebagai pembatasnya untuk mengelompokkan planet ini? Yang mana bumi? Yang biru yang sedang berputar. Yang sedang berputar, nah yang biru. Nah, itu menjadi tolak kita dalam mengelompokkan planet. Nah, ternyata planet inferior ada berapa? Ada berapa planet inferior? 2, Bu. Ada 2. Berarti siapa saja di situ yang termasuk planet inferior? Merkurius dan Venus. Ya, Merkurius yang paling dekat dengan bumi. Kemudian pada orbit kedua ada Venus. Berarti planet superior apa artinya? Planet yang apa? Planet superior. Coba Patricia. Kelihatan Patricia. Iya Bu. Iya, kalau tadi kan planet inferior, planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Nah, berarti kalau planet superior apa artinya? Planet yang apa? Yang dekat sama matahari. Bisa. Oh, apakah dekat dengan matahari? Planet superior? Gimana yang lain? Gimana Aryan? Planet inferior dengan matahari. Planet superior yang
ya, patokan kita di sini untuk mengelompokkannya adalah planet yang kita tinggali atau bumi. Nah, inferior ternyata orbitnya itu ada di dalam orbit bumi. Berarti apa, Aryan? Planet superior? Coba Aryan. Kayaknya tadi Aryan mau menjawab. Planet yang jauh dari matahari. Masih kurang tepat. Ada yang bisa lebih tepat? Orbitnya di luar dari orbit bumi. Ada berapa buah planet superior? 2, Bu. Superior, Patricia. Apa, Ada, Bu? Lu. Planet superior. Ada berapa? 2 ya, Bu? 5. Yang 2 itu inferior, yang di dalam. Di dalam orbit bumi. Biar ada, Lu. 5. Ada siapa saja itu berarti superior? Setelah bumi, siapa lagi? Randika. Mana suaranya Randika? Randika Putra Suwandi. Halo? Nah, planet superior itu ada ya, setelah bumi berarti Mars, Jupiter, Saturnus, dan terakhir adalah Neptunus. Oke, kita lanjut ya. Ini kriteria penggolongan planet yang kedua. Ada namanya planet dalam, ada planet luar. Nah, kalau yang tadi patokan kita mengelompokkannya kan orbit dari bumi. Nah, kalau sekarang kira-kira patokan pengelompokannya apa? Apa yang menjadi pemisahnya? Halo? Berdasarkan Bu. sabuk asteroid. Apa nih, Bra? Berdasarkan sabuk asteroid. Ya, berdasarkan posisinya terhadap serbuk asteroid. Betul, bagus ya, Bra. Nah, ternyata yang planet dalam apa maknanya di sini? Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu planet dalam? Dari posisinya terhadap serbuk asteroid, siapa yang bisa? Nicholas Kelvin, ayo coba. Kelvin, Nicholas. Halo. Marcelo lah. Halo, teacher. Apa pengertian dari planet dalam? Tadi kan patokannya adalah serbuk asteroid. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya kan, posisinya sudah ada. Kira-kira apa itu pengertian dari planet dalam? Paling dalam.
planet bisa Marcelo. Yang mana serbu asteroid Marcelo? Yang antara Jupiter sama Mars. Iya, antara Jupiter sama Mars, betul ya, yang bintik-bintik itu. Nah, itu adalah serbu asteroid. Nah, berdasarkan posisi planet terhadap serbu asteroid ini, planet itu dikelompokkan menjadi dua. Ada planet dalam, kemudian ada planet luar. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan planet dalam? Apa? Marcelo Hanenda. Planet yang titik-titik. Ayo siapa yang bisa menjawab yang lain? Raka Feros. Ya, Bu. Haris. Ya, apa itu planet dalam, Raka? Berapa, Bu? Hah? Berapa, Bu? Apa yang dimaksud dengan planet dalam? Oh, apa yang dimaksud dengan planet dalam ya, Bu? Ya, Planet yang orbitnya di dalam peredaran apa? Bu, peredaran asteroid yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, ya betul. Kalau planet luar? Planet luar adalah planet yang garis edarannya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, bagus sekali ya Raka. Nah, penjelasan yang bagus sekali dari Raka. Nah, kalau planet dalam itu planet yang orbitnya berada di dalam asteroid, ya, atau antara matahari dan asteroid. Sedangkan planet luar itu orbitnya berada di luar asteroid. Nah, ada 4 planet dalam, kemudian ada 4 lagi planet luar. Nah, ini ya, tadi penjelasan Raka bagus, betul. Nah, ini tentang periode evolusi. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Ellen tadi. Apa itu periode revolusi? Nah, bisa dilihat ya dari animasi ini. Periode itu kan sama dengan waktu, ya kan, atau waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti revolusi adalah proses berputarnya planet mengelilingi matahari. Periode revolusi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh planet untuk mengitari matahari. Dalam berapa kali putaran? Satu periode revolusi artinya dalam 1 kali putaran. Berarti dimulai dari titik itu kembali ke titik semula. Nah, ini adalah akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi. Nah, satu, terjadinya pergantian musim di bumi. Nah, kalau dulu orang mengingat musim penghujan itu adalah Oktober, November, Desember. Nah, sekarang bisa bergeser ya kan, bahkan di bulan Maret, April bisa saja musim hujan. Nah, yang kedua, terlihat rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Kemudian perbedaan lamanya waktu siang dan
malam. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan waktu siang dan malam? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Bisa dilihat dari gambar ini loh. Kenapa bisa Karena terjadi perbedaan? terjadinya Kenapa, Raka? karena ada rotasi bumi. Apa, Raka? Ulang lagi. Karena terjadinya rotasi bumi. Bu. Karena gravitasi bumi. Rotasi. Pertanyaannya apa ya? Lihat, ini kan bumi berevolusi terhadap matahari. Nah, bagaimana bentuk dari orbit bumi terhadap matahari? Tidak berbentuk lingkaran sempurna, ya kan? Berbentuk apa namanya? Berbentuk elips. Oval ya. Ya, bentuk oval seperti bulat telur. Nah, makanya kadang orang-orang di Eropa, misalnya orang di Belanda, mereka itu bisa saja berpuasa sampai jam 11 malam. Nah, kalau misalnya kita di sini hanya sampai jam 6 sore, ya kan? Nah, itu sudah terbenam matahari, bisa saja di sana jam 11 malam baru terbenam matahari. Nah, berarti mereka itu lebih lama siangnya kan, lebih lama siangnya jika dibandingkan dengan malam hari. Jadi perbedaan karena bentuk dari orbit ini berbentuk elips. Bisa saja bagian bumi ini siangnya singkat, bagian bumi yang lain siangnya itu sangat-sangat lama. Karena selain berevolusi, dia juga berotasi, ya kan, berputar sendiri di porosnya. Nah, kemudian yang keempat ada jarak semu tahunan matahari. Nah, ini dia periode rotasi. Nah, ini yang panah itu menunjukkan arah dari sinar matahari. Nah, makanya kalau misalnya di Indonesia sekarang siang, berarti di Eropa sana kemungkinannya apa? Halo? Malam ya, Bu? Ya, malam. Bisa saja malam. Makanya ketika kita nonton pertandingan Piala Dunia yang diselenggarakan di Eropa, kita bahkan menontonnya itu di saat tengah malam. Penyelenggaraannya di sana itu pada saat siang hari. Kan ada perbedaan siang dan malam. Kemudian apalagi akibat dari rotasi bumi? Ya, perbedaan waktu di bumi. Masih ingat kan bagian Indonesia saja itu dibagi menjadi berapa waktu? Berapa kelompok waktu? Negara Indonesia. Kalau di Papua sana, waktu apa namanya di situ? Kalau Papua? Waktu Indonesia Timur. Oh, waktu Indonesia Timur. Kalau misalnya sekarang kita anggaplah sekarang kita sudah jam 9. Sekarang di Papua jam berapa? 11. Hah? Lebih cepat mana? 10. Bukan, jam 10. Perbedaan waktu antara barat sama timur berapa jam? 2 jam, Bu. 2 jam. Berarti mereka sekarang sudah pukul. Ayo, Marcelo. Pukul berapa, Marcelo? Teacher tanya apa?
Hah? Teacher tanya apa ya? Seandainya sekarang kita pukul 9 pagi. Nah, di Papua sana sekarang kira-kira jam berapa? Kan ada perbedaan waktu kan, karena rotasi bumi. Pukul berapa di Papua sekarang? Jam 11 ya, teacher. Hah? Jam 11. Ya, betul. Jam 11 karena perbedaannya itu adalah 2 jam. Kalau misalnya di Bali, berapa? Pukul berapa? Tetap jam 11. Nah, beda lagi 1 jam ya kan, berarti kira-kira pukul 10. Makanya ada perbedaan waktu di bumi. Biasanya kalau Jakarta, waktunya itu dikelompokkan sama dengan misalnya hampir sama dengan Singapura dan Thailand. Karena dia memiliki garis bujur yang hampir sama. Nah, apakah yang menjadi tolakan dari pengukuran waktu internasional? Di mana? Nah, siapa yang tahu? Tolakan mengukur waktu internasional. Di mana patokannya? Di Greenwich ya? Greenwich. Ya, di mana itu, Libra? UK. Di Britania Raya. Ya, di UK. Ya, kemudian yang ketiga ada jarak semu harian matahari. Apa artinya di sini jarak semu harian matahari? Apa yang bisa menjelaskan? Semu itu apa artinya? Ayo, Marcelo, bisa menjelaskan apa itu jarak semu harian matahari? Kenapa teacher? Suara teacher nggak dengar. Apa yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari. Bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ananda. Akil Ananda Arifin. Kayak Ya, Bu. bayangan gitu. Apa, Marcelo? Kayak bayangan kita gitu. Bayangan kita? Bukan. Ayo, siapa yang bisa? Rantika, mana suaranya nih? Nicholas Kelvin, Rantika. Ada yang bisa menjelaskan apa itu gerak semu harian matahari? Nah, kalau pagi-pagi kita lihat matahari itu berada di ufuk timur, ya kan? Nah, lama-lama dia seolah-olah seperti bergerak, misalnya mulai 15 derajat, mulai 30 derajat, seolah-olah matahari itu yang bergerak dari timur ke barat. Nah, misalnya kira-kira nanti jam 12 dia berada 90 derajat dari posisi bumi. Nah, itu menunjukkan gerak semu. Nah, gerak seolah-olah matahari itulah yang bergerak dari timur ke barat. Padahal siapa yang bergerak di sini? Mataharinya. Bumi ya, Bu. Matahari, bumi.
Bumi kita lah yang dia berputar. Nah, seolah-olah kita melihat matahari itulah yang bergerak dari timur ke barat. Kayak di kartun Teletubbies ya kan, dia terbit di timur. Selamat pagi, katanya kan nanti sampai jumpa, dah mataharinya sudah berpindah. Nah, itu menunjukkan kalau seolah-olah matahari malah yang bergerak. Tapi yang sebenarnya matahari tetap di posisinya, kan? Nah, bahkan matahari itu tidak mengelilingi bumi. Nah, yang mengelilingi itu adalah bumi. Bumi itulah yang berputar sendiri. Sehingga membuat semu harian matahari. Kemudian apalagi akibat dari rotasi? Bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Kenapa? Karena dia selalu berputar, ya kan? Bayangkan saja, misalnya tanah liat yang sebelumnya kita buat dalam bentuk bola sempurna, kalau kita putar terus, apa yang akan terjadi dengan tanah liat itu? Apa Marcelo? Kenapa, teacher? Maka bentuknya berubah. Beda slide-nya. Bayangkan teacher punya tanah liat berbentuk bola sempurna. Bulat sempurna, berbentuk bola. Nah, kemudian teacher putar dia terus. Nah, maka bagian tengahnya akan menggelembung karena itu selalu berputar. Nah, kemudian bagian kutubnya akan menjadi gepeng, seperti seolah-olah gepeng. Dan yang kelima, terjadi perubahan arah angin. Nah, karena selalu berputar pada porosnya, maka mengakibatkan perubahan arah angin. Sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Bu. Jelas apa penjelasan teacher? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Lanjutkan ya. Tadi yang pertama ada apa? Yang kita ya, yang pertama, bisa ingatkan lagi. Ada siapa tadi? Yang merupakan anggota pertama tata surya. Ada? Matahari. Apa? Matahari. Yang kedua, yang sudah kita bahas, apa namanya? Apa Marcelo? Merkurius. Ya, Merkurius itu termasuk ke dalam golongan planet. Pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga kita ke asteroid. Bisa kemana sih? Nah, itulah tadi yang berbentuk seperti serbuk di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ternyata serbuk-serbuk itu bisa berupa planet-planet yang sangat kecil berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, ini dia asteroid. Di fotonya itu kelihatan seperti bebatuan besar. Nah, yang keempat, satelit. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu satelit? Contoh satelit apa? Halo? Benda yang mengelilingi planet ya, Bu?
Ya, benda yang mengelilingi planet. Contohnya adalah bumi. Contohnya adalah bulan. Nah, bulan itu merupakan satelit. Nah, berarti satelit ini punya planet tersendiri. Kalau bulan itu satelitnya siapa? Berarti dia satelit bumi. Kenapa dia sebut sebagai satelit bumi? Karena dia berputar mengelilingi bumi. Nah, ini dia alam bulan. Kayaknya ini animasinya nggak melenceng ya. Berputarnya kayaknya kurang tepat. Harusnya dia mengitari bumi. Mana-mana dia perginya. Mana-mana yang warna kuning itu adalah satelit. Nah, kemudian satelit ini dibagi menjadi dua, satelit alam dan satelit buatan. Apa nama satelit yang digunakan untuk komunikasi di Indonesia? Satelit buatan milik negara kita apa namanya? Palapa. Satelit Palapa. Bagus ya, Mas Elo. Nah, ini dia penampakan dari satelit buatan. Nah, ternyata dia juga mengitari bumi di luar angkasa. Yang kelima itu ada meteor. Nah, inilah yang biasanya orang sebut sebagai bintang jatuh. Berarti batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi. Sering lihat kan di film-film orang banyak berdoa ketika misalnya bintang jatuh, katanya doanya dikabulkan. Nah, ternyata itu adalah meteor, batu-batuan dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Nah, ketika dia jatuh itu dia menghasilkan cahaya. Nah, dia juga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Nah, ini yang terakhir ada komet. Ya kan? Berarti coba tebak dari sebelumnya. Nah, yang manakah di sini komet berarti? Nah, yang mana? Siapa yang bisa menebak yang manakah di sini komet? Nggak ada slide-nya. Nggak ada, nggak kelihatan. Nggak muncul slide-nya, teacher. Oh, ya teacher lanjut yang tadi. Nah, ini ya, komet. Nah, komet berarti dia punya lintasan yang sangat-sangat lonjong. Nah, makanya kadang di berita itu akan muncul atau akan
akan muncul komet dengan posisi paling dekat dengan bumi. Nah, itulah karena bentuk lintasannya itu sangat-sangat menjauh. Bahkan ada membutuhkan waktu misalnya puluhan tahun ya kan, ketika dia berada paling dekat dengan bumi. Nah, nanti akan banyak orang yang mengabadikan momennya ketika komet itu berada sangat dekat dengan bumi. Nah, komet juga disebut sebagai bintang berekor. Nah, lihat di sini bagaimana arah dari ekor komet. Setiap dia bergerak, ekornya selalu gimana? Ekor komet gimana Marcelo ekornya? Selalu berubah-ubah ya kan? Atau selalu menjauhi matahari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Ibu yang tanya ya. Oke, jawab ya, siapa yang bisa? Nah, ini dia bagian dari komet. Ada yang namanya nukleus, itu bagian intinya. Ada koma, itu berarti selubung inti. Dan ada bagian ekor komet. Ada istilah long period comet. Itu apa maknanya? Ketika long period comet. Ini ada kan tulisannya? Berarti itu menunjukkan posisi komet ketika dia bagaimana? Sangat jauh dari matahari ya kan? Sedangkan periodnya itu ketika dia posisinya itu sangat dekat dengan bumi. Oke, Ibu kasih pertanyaan ya untuk mereview pembelajaran kita kali ini. Sebutkan bagian-bagian dari tata surya. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Gimana ntar? Marcelo, Ya, teacher. apa saja bagian-bagian dari tata surya? Bintang, Bintang. matahari maksudnya. Matahari ya, betul. Apa lagi? Planet, Planet ya, betul. Terus? satelit, Satelit, betul. komet, Komet, meteor, asteroid. meteor, satu lagi. Satu lagi kan, tinggal. Asteroid ya. Asteroid. Oke, nama-nama planet. Nama planet. Dimulai dari yang terjauh matahari. Coba. Boleh Siapa jawab, ini teacher. Aryan ya. Coba Aryan, yang dari yang terjauh lah Aryan. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Bagus, betul. Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius. Oke, betul. Bagus ya, Aryan, Marcelo. Kemudian, apa yang termasuk dari planet luar? Siapa yang bisa? Boleh coba, Bu. Planet luar.
Yo, yang lain. Boleh coba. Marcelo sudah, Aryan sudah. Boleh, boleh coba jawab. Ya, coba. Planet luar termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau planet yang dia superior juga, planet luar juga. Siapa? Apa, teacher? Dia termasuk planet superior dan juga termasuk planet luar. Siapa? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau misalnya planet, dia itu planet inferior juga. Kemudian juga termasuk planet dalam. Merkurius dan Venus. Ya, hanya 2 ya. Berarti bumi nggak termasuk kan planet inferior atau superior? Enggak. Enggak, karena yang menjadi patokannya adalah bumi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Bagus ya. Aryan, Marcelo, Niklas, dan juga tadi yang lainnya sudah menjawab. Helen, Raka, siapa lagi tadi? Ananda. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri pertemuan kita minggu depan. Nah, Ibu tutup. Makasih, Bu. Iya.